Di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu background daripada surat Efesus, kota Efesus. Dan kali ini kita akan membahas outline daripada Efesus. Kenapa kita perlu membahas outline? Karena melalui outline ini kita akan dapat dengan mudah mengerti dan memahami apa yang ditulis di kitab Efesus. Karena kita coba membuat outline dulu. Kalau kita membaca buku, biasanya kita melihat daftar isi. Dari daftar isi itu kita kira-kira mengerti alur pikiran daripada pengarang daripada buku tersebut. Nah, demikian juga outline akan memudahkan kita melihat satu kitab dengan telescopic view. Kita belum melihat mendetailnya. Nah, ini yang paling penting. Mari kita mulai. Kita melihat Efesus ini ada salam, pasal 1 ayat 1 dan 2, dan penutup, pasal 6 ayat 21 dan sampai dengan 24. Dan di tengah-tengahnya kalau kita membacanya terus-menerus untuk memahami, maka akan terlihat dengan jelas kitab Efesus dibagi menjadi dua bagian besar. Pasal 1 sampai dengan 3 dan pasal 4 sampai dengan 6. Sebelumnya kita akan melihat salam dari Rasul Paulus oleh kehendak Allah Bapa kepada orang kudus di Efesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu semua. Dan penutupnya, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara dan semua orang. Dan di dalam penutup, bahwa dia akan mengirimkan Tikhikus kepada mereka untuk menceritakan hal ihwalnya Paulus supaya mereka semua menjadi bersukacita. Baik, kita lanjutkan di body daripada kitab Efesus. Kita akan melihat pasal 1 dan 3 lebih dahulu. Pasal 1 dan 3, kita akan belajar bagaimana menemukan tema-tema atau outline daripada kitab Efesus. Kita akan melihat dari Word yang ada Alkitabnya. Saya udah taruh Alkitab. Nah, ini kalau saudara mau belajar, saudara bisa menggunakan masukkan Alkitab saudara ke Word dan nanti kita pelajari bersama. Ya, pasal 1 ayat 1 dan 2 itu berisi salam. Berarti kita akan melihat pasal 1 sampai 3. Nah, kita akan potong sampai berapa nih? Coba kita lihat dulu ke bawah ya. Nah, 1 sampai 14. Karena setelah 1 sampai 14 itu dilanjutkan dengan doa Paulus. Yaitu 1:15 sampai 1:23. Jadi kita potong dulu, kita cari temanya apa di pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Coba kita lihat bersama-sama. Ya, ini selalu terpujilah Allah Bapa. Nah, di sini sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dijadikan. Ya. Sebelum dunia dijadikan. Kita kasih tanda warna ini. Tetapi di atasnya nih, terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang di dalam Kristus sudahnya mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Nah, berkat rohaninya itu apa? Itu dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat ada peranan Allah Tritunggal. Allah Bapa telah memilih sebelum dunia dijadikan dan penebusan dilaksanakan oleh Anak. Dan keselamatan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Satu jaminan yang luar biasa. Ini di ayat 3 sampai 14 bercerita tentang itu. Oke, kita akan masukkan ke dalam kita punya outline. Kita kasih di sini berkat rohani di dalam Kristus. Pasal 1 ayat 3 dan 14. Sekarang kita lihat pasal 2 ayat 1. Nah, ini kan doa Paulus, nanti kita tinggalkan dulu. Ya. Nah, masuk pasal 2.
pasal 2 sampai berapa kita lihat coba ya. Terus, nah di sini ada karena itu ingatlah. Nah berarti dia mengacu kepada pasal 1 sampai 10. Ya, jadi kita bagi pasal 2 ayat 1 sampai 10 satu topik sendiri. Nah, di sini ada kata karena dahulu. Ini penting sekali. Karena dahulu kamu sudah mati karena pelanggaranmu. Ya. Nah, sebenarnya dahulu kamu juga terhitung di antara mereka. Kita nih terhitung. Ya. Nah, di sini ayat 4-nya nih. Tetapi Allah yang kaya rahmat, ya, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, di sini oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita sendiri. Ya. Nah, ayat 2 sampai 8 lebih dipertegas lagi. Ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu ditegaskan sekali di sini, ya. Hanya karena kasih karunia. Nah, di sini ditegaskan lagi itu bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya. Jadi kita mau melihat tema kita yang berikutnya adalah diselamatkan hanya karena kasih karunia. Oke, kita akan lanjutkan pasal 2 ayat 11. 2 ayat 11, karena itu ingatlah, ya, bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, tak bersunat, ya, sunat lahiriah tanpa Kristus. Nah, tetapi sekarang, ada tetapi sekarang, dahulu kamu yang jauh telah menjadi dekat di dalam Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Mempersatukan kedua belah pihak, yang jauh maupun dekat, dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam diri Kristus. Menjadi manusia baru yang tidak ada perbedaan, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi. Ya, nah, menjadi satu tubuh dengan Allah, menjadi satu tubuh, dan Kristus adalah kepalanya. Ya, jadi damai sejahtera itu diberikan baik kamu yang jauh, ya, dan yang dekat. Dan kita bukan orang asing dan pendatang, sehingga di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Nah, kita akan ambil tema kita adalah dipersatukan di dalam Kristus, karena yang jauh maupun yang dekat telah dipersatukan di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Unik sekali. Nah, kita akan masuk ke pasal 3. Pasal 3 ini mengenai apa ini? Paulus melanjutkan pembahasan orang yang bukan Yahudi. Nah, pertama, Paulus memberitakan bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia adalah rasul untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang bukan Yahudi. Ya, karena dia mendapat tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan. Nih, yang dahulu, ya, yang dinyatakan padaku dengan wahyu, ya, sehingga kalau kita membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ini ada rahasia Kristus, ya. Nah, saudara kalau mau belajar Alkitab seperti ini,
sebaiknya Anda masukkan ke dalam Word Alkitab Anda, kemudian bermain dengan bold atau warna. Nah, di situ nanti Anda akan mendapatkan pengertian yang baik. Ya, pada zaman dahulu tidak diberitakan, sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang bukan Yahudi, nih ya, orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Gitu, ya. Dan untuk menyatakan apa itu isi penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu, nanti kepanjangan ya. Ini sampai 13, karena setelah itu disambung lagi dengan doa Paulus yang kedua. Demikian, jadi temanya di pasal 3 ayat 1 sampai 13 adalah rahasia panggilan orang bukan Yahudi. Oke. Nah, kita lihat coba. Doa Paulus kita tinggal dulu, nanti kita bahas tersendiri. Nah, pasal 4 dimulai dengan sebab itu aku menasihatkan kamu. Ya, bahwa kita keselamatan di dalam Kristus kita diberikan dengan cuma-cuma, bukan hasil perbuatan baik kita. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Nah, ini perpindahannya. Ya, sebab itu. Jadi berkat rohani dalam Kristus, diselamatkan hanya karena kasih karunia, dipersatukan dalam Kristus, rahasia panggilan orang bukan Yahudi. Sebab itu, nah kita lihat pasal 4, coba kita lihat sampai berapa nih. Ya, pasal 4, nah di sini ada sebab itu lagi, kita potong dulu. Ya, kita potong dulu sampai 16. Kita cari temanya apa ini di sini. Ya. Nah, kalau mau cari itu begitu, nanti bisa salah, kita ganti lagi, ya. Jadi tidak perlu takut kita memberi tanda-tanda itu, ya. Apa di sini nih? Bahwa telah dipanggil, kita yang telah dipanggil harus berpadanan dengan panggilan itu. Pertama ya. Nah, ini berusaha memelihara kesatuan roh. Berpadanan dengan panggilan itu yaitu memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, di sini dijelaskan lagi satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, satu Tuhan, satu imam, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Nah, walaupun kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya. Nah, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kamu bukan anak-anak Oke. Jadi banyak kata kesatuan, ya. Jadi kita bilang di dalam Efesus ini dasar doktrin kita pasal 1 sampai 3, dasar prinsip kebenaran kita. Maka pasal 4 sampai 6 adalah hidup praktis kita. Jadi pasal 4 ayat 1 dengan 16 hidup dalam kesatuan. Ya. Tadi udah dijelaskan tuh kesatuan apa ya. Sekarang kita lihat 4 ayat 17. Sampai berapa nih kita lihat nih ya? Sampai 32, karena setelah itu masuk pasal 5. Ya, pasal 5. Di sini berbicara mengenai apa nih? Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, dengan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan Allah. Ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, telah menerima pengajaran yang nyata. Berhubung kamu dengan hidup kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Jadi jangan ikut jalan dunia yang tadi ya, dan mengenakan manusia baru. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, di dalam kebenaran dan kekudusan. Maka kita harus buang dusta segala macam. Ya, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, jangan ada perkataan kotor, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, kita harus membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lainnya, ya. Nah, apa ini supaya kita bisa begitu? Kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya. Jadi pertama hidup dalam kesatuan, hidup dalam kebenaran dan kesucian atau kekudusan. 4:17 sampai 32. Mari kita lanjutkan lagi, kita cari lagi. Ini pencarian yang menyenangkan, saudara. Ya, cobalah kita cintai firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam firman dan kebenarannya. Maka firman dan kebenarannya itu akan memerdekakan hidup kita daripada hidup yang tidak benar. Ya, biar kebenaran itu memerdekakan kita selama kita masih hidup di dalam dunia. Masuk pasal 5 ayat 1 sampai berapa nih? Coba kita potong dulu sampai 7. Ya, karena di sini ada memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, 5:1 sampai ini saudara ya, saya bisa cepat karena saya udah studinya lama ya. Jadi saudara jangan minta bisa secepat ini. Tapi kalau Anda memulai langkah pertama, Anda akan dapatkan semua ini. Ya. Nah, apa dikatakan? Seperti anak-anak, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Karena kita anak-anak yang kekasih, otomatis kita harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Luar biasa. Karena Kristus telah mengasihi kamu, maka hiduplah di dalam kasih. Ya. Saya tidak lanjutkan lagi ke bawah, nanti kelamaan saudara ya, nanti videonya kepanjangan. Jadi hidup di dalam kasih. Pasal 5, 1 sampai 7. Oke, kita cari lagi berikutnya. Pasal 5 ayat 8, coba sampai 14 dulu nih. Karena di sini ada karena itu lagi, ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, 5 ayat 8 bicara apa nih kita lihat. Ya. Nah, di sini bicara dahulu kamu tuh kegelapan. Nah, ada gelap. Gelap itu biasa lawannya kamu adalah terang, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, ya. Bukan terang di mana-mana gitu, terang dengan landasannya di dalam Tuhan. Maka di sini tegas sekali, sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu yang paling penting. Ya. Karena terang berbuah kebaikan, ya, tidak mengambil turut bagian perbuatan kegelapan, tidak berbuat apa-apa. Nah, itu kalau kegelapan. Kalau terang itu menelanjangi segala sesuatu, ya. Nah, maka di sini dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, makanya di sini hiduplah sebagai anak-anak terang, ya. Nah, cara belajar Alkitab begini, ini sambil saya mau mengajarkan saudara ya, cobalah, dicoba ya, karena memang belajar Alkitab itu seringkali menjebak kita dan membuat kita menjadi tidak nyaman untuk belajarnya. Karena itu, kalau kita menjadi anak terang, karena itu perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maka kalau kita anak terang, jangan seperti orang bebal, tetapi hiduplah dengan bijaksana. Nah, orang yang arif itu pasti mempergunakan waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, maka di pasal 6 ayat terakhir itu adalah kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, karena kita melawan roh-roh di angkasa. Ya, hari-hari ini adalah jahat.
Maka kita tidak boleh bodoh supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita bodoh selalu kita bertanya-tanya. Ada sesuatu yang menggemparkan aja kayak COVID, kita bertanya-tanya, why me Tuhan, why, kenapa ini? Ya, tapi kalau kita orang arif, nah kita tahu nih hari-hari yang jahat, maka kita pasti semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau orang arif tidak mabuk oleh anggur, tetapi penuh dengan roh. Nah, selalu penuh dengan roh. Tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Dan orang yang arif itu tidak mabuk oleh anggur, tetapi berkata-katalah dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Kita bisa bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Walaupun keadaan gelap gulita, walaupun COVID sangat menakutkan, kita tidak takut karena kita hidup sebagai orang arif, karena Tuhan menyatakan kita adalah anak-anak terang, karena kita sudah ditebus oleh Dia dan dimeteraikan dan dijaga oleh Roh Kudus. Ya, saya sampai sini dulu, kita balik ke ininya. Jadi hiduplah dengan arif atau bijaksana. Ya. Kemudian kita masuk lagi 5:22 sampai berapa ini? 5:22 sampai 33. Karena masuk pasal 6. Ya. Ini bicara tentang suami dan istri, bagaimana seharusnya hidup mereka terjadi, ya, bahwa istri harus tunduk kepada suami harus mengasihi istri, ya, gitu. Nah, saya tidak bahas terlalu banyak di sini, saudara baca saja. Ini hidup dalam harmonis perkawinan. Ya, kita sambung lagi pasal 6. Nah, di sini bicara hai anak, ya. Ini bicara anak-anak. Dia harus menghormati orang tua, ya. Tetapi ayah juga jangan membangkitkan kemarahan kepada anaknya. Hai bapak-bapak, jangan membangkitkan kemarahan di dalam hati anak, gitu. Jadi ada dua belah pihak, ya, bahwa anak harus menghormati ayah dan ibunya, karena ini perintah firman Tuhan, ya. Nah, kemudian dibahas lagi terus hamba, taatilah Tuanmu, ya. Nah, di sini ini kalau kita bahas ya bagus sekali, bahwa tidak ada semua orang jadi tuan, tidak semua ada orang hamba. Setiap posisi kita harus melakukan tugas kita di posisi itu dengan baik. Firman Tuhan bahwa menyatakan kalau kamu jadi hamba, bukan berarti kamu setelah percaya, kamu pergi tidak menjadi hamba lagi, tidak. Tapi bagaimana melalui sebagai seorang hamba, kita dapat menyatakan kesaksian hidup kita. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi. Berarti hidup harmonis dengan keluarga. Ya. Nah, yang terakhir kita akan melihat pasal 6 sampai pasal 6 ayat 10 sampai pasal 20. Nah, di sini Paulus bilang, kamu harus kuat di dalam Tuhan. Kamu harus kuat dengan kekuatan kuasanya. Ini dia, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nih, supaya kita kuat melawan tipu muslihat iblis. Karena kita ini ya, saya kemarin baru membaca satu buku bahwa perlawanan kita itu perjuangan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Kita ini melawan, kalau kita sebagai anak Tuhan, itu musuh kita ini. Mungkin kita lihat orang penjahat yang menyerang kita. Tetapi di balik ini, dunia ini ada, dan di sini selalu banyak jumlahnya, karena disebut penghulu-penghulu dunia. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh, bayangkan. Ini banyak sekali. Jadi kalau kita tidak punya perlengkapan senjata Allah, kita pasti kalah. Maka di sini dia minta ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, ingat saudara ya, kita bukan melawan orang jahat, kita bukan melawan maling, bukan melawan ini, tapi kita melawan
penguasa dunia, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh yang jahat di udara. Itu musuh kita yang sebenarnya. Ini adalah malaikat yang jatuh. Ingat, malaikat yang jatuh, kesuciannya hilang, tetapi kekuatan yang hebat itu tidak hilang. Yang hilang itu hanya kesuciannya. Tapi tipu muslihat kekuatannya hebat sekali, nggak ada manusia yang bisa melawan. Jadi jangan coba-coba mau melawan setan. Kita harus minta pertolongan Kristus dengan melengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Nanti dijelaskan di bawah. Ya. Nah, karena kalau kita pakai perlengkapan senjata Allah itu, kita bisa melawan hari-hari yang jahat, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maka kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jadi, kita di sini harus hidup dalam kemenangan. Karena kita harus menang. Tidak bisa kita kalah. Ya, kita tidak bisa kalah. Nah, ini adalah tema daripada kitab Efesus. Pasal 1-3, berkat rohani dalam Kristus, diselamatkan hanya karena kasih karunia. Ini fondasi kita yang luar biasa. Kita dipersatukan dalam Kristus, yang dulu bukan orang Yahudi, mendapat bagian di dalam Kristus. Sehingga rahasia yang dulu tersembunyi, sekarang rahasia panggilan orang bukan Yahudi itu sudah dinyatakan. Dan Pauluslah itu yang memberitakan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kesatuan, hidup dalam kesucian, hidup di dalam kasih, hidup sebagai anak terang, hidup dengan arif, hidup dalam harmoni perkawinan, hidup harmoni dengan keluarga, dan hidup dalam kemenangan. Karena kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, melawan roh-roh di angkasa, roh-roh jahat. Ya, kita hanya bisa kuat dengan perlengkapan senjata Allah saja. Oke, sekarang kita masuk ke doa Paulus. Nah, sebelumnya adalah bahwa ini adalah kekayaan orang percaya dalam Kristus, pasal 1-3, dan hidup orang percaya sesuai dengan panggilannya. Kalau kita tidak sesuai panggilan kita harus pertanyakan iman kita. Ya. Nah, di sini diselingin tadi saudara sudah lihat doa Paulus pertama dan doa Paulus kedua. Apa isinya doa Paulus itu? Kita lihat, isi pertama itu pasti dia mengucap syukur. Supaya kamu menerima roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal mengenal Allah dengan benar. Tanpa roh, hikmat, dan wahyu, kita tidak mungkin mengenal Allah dengan benar. Dan kita bisa mengerti akan pengharapan dari panggilannya. Dan betapa kayanya kemuliaan bagi orang kudus, yaitu jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dia. Dan doa Paulus yang kedua, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh roh, oleh iman, Kristus diam dan berakar di dalam batinmu. Tanpa iman, Kristus tidak bisa diam dan berakar di dalam batinmu. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa. Ya. Nah, ini peran Roh Kudus. Di sini tadi ada roh hikmat dan wahyu, ya, dan dikuatkan dan diteguhkan oleh roh. Ya. Jadi ini. Oke. Nah, di sini kita akan melihat peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus banyak sekali, ya. Pasal 1-3 bahwa dia adalah meterai dan jaminan kita. Ya, meterai itu penting. Kalau perjanjian kedua belah pihak itu mau sah harus ditempelkan meterai, ya, dan dipegang dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi perjanjian itu jadi sah. Nah, Roh Kudus memeteraikan, maka dia jaminan kita. Ya, dan Roh Kudus memungkinkan kita mengenal Allah dengan benar. Dan melalui Roh juga kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa. Tidak ada jalan lain kepada Bapa. Ya, tidak ada pengajaran apapun kita bisa sampai kepada Bapa. Dan melalui Roh juga supaya kita menjadi tempat kediaman Allah. Luar biasa. Allah berdiam di dalam diri kita. Luar biasa sekali. Siapakah kita? Dan kita bisa tahu rahasia Kristus dari Roh Kudus. Dan dia akan menguatkan dan meneguhkan di dalam batinmu, di dalam diri kita. Nah, pasal 4 sampai dengan 6, bahwa Roh Kudus memungkinkan memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera
ada akan hadir jika Roh Kudus hadir. Maka kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Jangan sekali-kali mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan kita yang tidak senonoh, dengan perbuatan kita yang melawan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi sebaliknya penuhlah dengan Roh, karena Roh Kudus adalah pedang Roh, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita harus berdoa di dalam Roh. Ya, oke. Nah, kita akan membahas satu tema lagi di dalam Kristus. In Christ, pasal 1-3. Banyak sekali nih. Efesus membahas di dalam Kristus banyak sekali. Bahwa kita di dalam Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau ada orang bilang ada keselamatan di luar Kristus, tidak mungkin. Karena kita di dalam Kristus beroleh penebusan. Dan kita mendapat bagian yang dijanjikan luar biasa sekali. Kita ini ahli waris karena kita bagian yang dijanjikan. Coba bayangkan, ya, ahli waris yang nggak kita coba kalau orang tua mewariskan ke anak. Orang tua itu yang cari uang, tapi anak itu mendapatkan dengan cuma-cuma karena dia adalah ahli waris. Itulah contohnya. Dan kita, keselamatan kita dimeteraikan, dijamin dengan Roh Kudus. Di dalam Kristus juga. Dan di dalam Dia kita diberi tempat bersama. Nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Itu kan luar biasa satu jaminannya. Ya, kita akan bersama dengan Dia di surga. Maka kita diciptakan harus melakukan pekerjaan baik. Pada waktu kita diselamatkan, kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki, tetapi kita harus melakukan tugas kita yang diperintahkan di pasal 2 ayat 10. Kita harus melakukan pekerjaan baik. Karena semua nanti kita menghadap ke Allah, nanti Dia akan tanya, apa yang sudah kamu lakukan buat saya, buat aku. Maka di dalam perumpamaan banyak sekali membahas tentang apa yang sudah kamu kerjakan setelah kamu diselamatkan dengan cuma-cuma. Kita harus melakukan pekerjaan baik, dan ini dilakukan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, yang dahulu kamu sudah jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Dipersatukan, dan kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dan kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah. Setelah di dalam Kristus, kita di dalam Kristus, maka seharusnya yang kedua, Kristus diam di dalam hatimu. Itu yang benar. Untuk menguatkan dan meneguhkan kamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Akar kita kuat. Kalau pohon akarnya kuat, tidak mudah tumbang oleh angin yang besar sekalipun. Ya. Dan karena Kristus diam di dalam kita, Dia akan memperlengkapi pekerjaan pelayanan kita bagi pertumbuhan pembangunan tubuh Kristus sampai kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kita menjadi dewasa, gitu. Karena hanya Kristus diam di dalam hatimu. Oke? Kesimpulannya, kita akan melihat secara bagan yang besar, telescopic view, kitab Efesus dengan chart, ya. Baik, mari kita lihat. Pertama tadi berkat rohani di dalam Kristus. Kemudian pasal 2 ayat 1-10 diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Dilanjutkan dipersatukan dalam Kristus pasal 2 ayat 11-22 dan rahasia panggilan orang bukan Yahudi. Ya, dipersatukan dalam Kristus dan rahasia panggilan orang bukan Yahudi itu bicara tentang orang Yahudi yang dahulu jauh menjadi dekat dan diselamatkan. Dan Paulus adalah penyelenggaranya. Ya. Nah, temanya apa jadi ini? Kekayaan orang percaya di dalam Kristus. Selanjutnya, pasal 4 sampai dengan 6. Hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesucian. Hidup di dalam kasih, hidup sebagai anak terang. Hidup dengan arif, hidup harmoni perkawinan, hidup harmoni keluarga, dan hidup dalam kemenangan. Karena kita harus menang, karena kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Temanya apa? Hidup orang percaya sesuai dengan panggilannya. Kalau Anda betul-betul dipanggil, terus hidup kita tidak sesuai dengan panggilannya,
kita harus pertanyakan hidup kekristenan kita. Karena itu semua kepada kita diberikan dengan cuma-cuma. Kita hanya diminta melakukan pekerjaan baik di dalam hidup ini, sesuai panggilan kita. Kemudian ada 2 Paulus pertama, kemudian ada 2 Paulus yang kedua, tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang di dalam Kristus. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berkat rohani tadi kita sudah bahas ya. Oleh sebab itu, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau hidup kita tidak menyatakan kesaksian, kita harus mempertanyakan kita punya iman yang sebenarnya. Ya, kiranya saudara bisa melihat ini dengan baik dan betul-betul bisa menghayatinya. Jadi di dalam Kristus pasal 1 sampai 3 sebagai akar kita, maka Kristus diam di dalam hatimu, maka buah-buah kita akan terlihat sekali. Nah, kemudian kita akan lihat pekerjaan Roh Kudus, peran Roh Kudus. Ini kita nggak bisa tampilkan semua karena cukup banyak. Meterai dan jaminan kita untuk mengenal Dia dengan benar, jalan masuk kepada Bapa, menguatkan dan meneguhkan batinmu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya penuh dengan Roh, dan peganglah pedang Roh, yaitu firman Tuhan. Karena kita hidup di dalam dunia ini, peperangan kita dengan roh-roh di angkasa. Ya, peperangan kita bukan manusia dengan manusia. Ya, sekali lagi iblis pada malaikat yang jatuh, kesuciannya hilang, tapi kekuatannya tidak hilang. Kita tidak mungkin melawan dia kalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kita harus berdoa tiada berhenti di dalam roh. Karena doa itu suatu yang dengan kekuatan kita berserah, bersandar kepada Tuhan. Nah, ayat kuncinya diselamatkan oleh iman, pasal 2 ayat 8, dan kita memakai tema ini adalah Kristus dan gerejanya. Ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, dan memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita.